Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial Praktikum 3 Struktur Data. Perkenalkan, nama saya Siska Amelia dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Jakarta dengan NIM 0533399849. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengimplementasikan algoritma pencarian DFS atau Depth First Search dan juga BFS atau Breadth First Search menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, sebelum kita masuk ke coding, sedikit penjelasan tentang apa itu algoritma DFS dan juga BFS. Keduanya ini digunakan untuk melakukan penelusuran graf. DFS ini akan menjelajahi graf sedalam mungkin terlebih dahulu, sedangkan BFS ini akan menjelajahi graf secara melebar atau level demi level. Dan dalam contoh ini, kita akan menggunakan graf dengan 7 node, yaitu X1 hingga X7 dan menghubungkan node-node tersebut secara manual. Kalau begitu, langsung saja ke Visual Studio Code. Oke, di sini di Visual Studio Code saya sudah menyiapkan satu folder di tugas 3 struktur data. Kemudian kita akan membuat file baru dengan nama grep search.java. Oke. Nah, di sini sudah otomatis dia akan muncul public class name-nya. Kemudian kita ketikkan di sini untuk private map-nya. Dan jangan lupa tutup kurung titik koma. Nah, sedikit penjelasan. Jadi di sini ini kita membuat kelas bernama graph search dan menyimpan graph-nya itu menggunakan map. Setiap node akan menyimpan daftar node lain yang terhubung dengannya. Dan ini berguna untuk mempermudah pencarian seperti GFS atau BFS-nya. Dan setelah itu kita buat public graph search-nya lagi. Graph search kurung kemudian di bawahnya kita tambahkan juga untuk yang 4, 5, 6 sampai ke X7, tapi dengan menggunakan collection empty list, bukan array as list lagi. List output sorry collection dot empty list. Oke, penjelasan sedikit terkait sintaks ini. Jadi konstruktor graph search ini tempat untuk membangun graph. Kita gunakan edge list dot put ini ya, dj list dot put ini untuk menentukan node dan siapa saja tetangganya. Jadi misal node X1 memiliki tetangga X2 dan X3. Artinya dari X1 ini kita bisa langsung ke X2 dan X3 gitu. Kemudian lanjut ke yang public boolean. Masuk ke DFS-nya ya, recursive-nya.
return false. Nah, sedikit penjelasan terkait yang GFS ini. Jadi fungsi DFS recursive ini adalah inti dari pencarian di atas. Dia akan menjelajahi graf dari node saat ini secara mendalam. Kemudian pertama, kita cek apakah kita sudah sampai di tujuan atau belum. Kalau misal belum, kita tandai node ini sebagai sudah dikunjungi. Lalu kita telusuri semua tetangganya satu persatu. Jika salah satu, ini kita pakai if ya, jika salah satu dari jalur itu menentukan tujuan, maka kita kembalikan ke true. Kalau tidak, kita lanjut ke tetangga lainnya sampai habis atau sampai ke X7 tadi. Begitu. Terus kita lanjut ke yang selanjutnya itu ada BFS. Jadi kita ketikkan di sini public boolean BFS. BFS. Kita ketikkan string start string target. Ini jangan lupa kurang buka. Kemudian kita set string set. Oke, kemudian lanjut ke yang BFS ini. Jadi fungsi dari BFS ini adalah melakukan pencarian node menggunakan algoritma breadth first search. Kita mulai dari node awal, lalu kunjungi semua tetangga satu persatu sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Dan kita gunakan queue antrian ya untuk menyimpan urutan node yang akan dikunjungi dan set untuk mencatat node yang sudah dikunjungi agar tidak mengulang atau tidak ada looping ya perulangan, dan proses ini akan terus berjalan sampai kita menemukan node target atau semua node yang telah dijelajahi seperti itu. Kemudian lanjut. Kita akan membuat outputnya dengan public BFS. Oke, kemudian sedikit penjelasan juga untuk di baris 60 ini. Di dalam fungsi main, pertama kita membuat objek graph dan menetapkan node tujuan pencarian yaitu X7. Lalu kita lakukan pencarian dengan dua metode, GFS dan BFS. Kita cetak hasilnya atau kita cetak outputnya ya, kita print output ya, untuk melihat apakah node tujuan ini berhasil ditemukan atau enggak gitu, serta bagaimana alur penelusurannya. Gitu. Baik, setelah kita coba coding, kita sudah memberikan perintah-perintah di coding ini dari DFS dan BFS. Kita akan mencoba untuk run. Kita coba lihat apakah sesuai outputnya. Yep, di sini oke. Sudah selesai ya. Nah, oke, kalau begitu, baik dari praktikum tadi dapat disimpulkan bahwa algoritma di DFS dan BFS memiliki pendekatan berbeda dalam penelusuran graf. DFS ini cocok digunakan jika kita ingin menjelajahi hingga ke dalam, sedangkan BFS ini lebih cocok untuk pencarian level demi level seperti shortest path. Oke, demikian tutorial praktikum 3 struktur data. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Siska, pamit undur diri. Sampai jumpa.